Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal asesmen 2 materi kesetimbangan kimia. Yang kemarin itu pilihan bergandanya, yang kali ini esainya. Bisa dilihat di video sebelumnya ya untuk soal pilihan bergandanya. Yuk, ada 5 soal esai yang mau saya bahas, langsung saja saya mulai. Nomor 1. Sebuah wadah berkapasitas 4 liter, volumenya 4 liter, diisi dengan 4 mol gas H2 dan 4 mol gas I2 pada suhu sekian derajat Celcius ya, T derajat Celcius. Diketahui harga Kc untuk reaksi H2 gas tambah I2 gas setimbang 2HI gas pada suhu tersebut adalah 36. Tentukan konsentrasi gas H2, I2, dan HI pada saat setimbang. Oke, saya tulis ulang, H2 tambah I2 setimbang 2HI. Ya, ini buat keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, dan keadaan setimbang. Yang ditanya itu di keadaan setimbang tuh komposisi masing-masingnya, masing-masing gas ya. Oke, katanya awalnya ada 4 mol, ada 4 mol. Di sini belum ada. Lalu kita nggak tahu berapa yang bereaksi, kita anggap aja X. Tapi jangan lupa di sini 2X. Kenapa? Koefisien ya, perbandingan koefisien. Di sini kan ada 1, di sini ada 1 kan. Jadi 112 itu X 2X. Tinggal turunkan 4 min X, 4 min X, 2X. Ini semuanya mol ya. Kan kita kalau C itu kan concentration. Kc itu berdasarkan konsentrasi. Jadi mol ini kita harus bagi dengan volumenya supaya jadi molaritas. Oke, jangan lupa itu yang 4 liternya ya. Lalu saya ke sini ya, ke kanan. Ingat bahwa Kc adalah konsentrasi dari produknya Hi dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi dari H2 pangkat 1, I2 juga pangkat 1. Nah, Kc-nya sudah ada 36. Sama dengan konsentrasi Hi-nya itu 2X per 4 kuadrat dibagi H2-nya 4 min X per 4, I2-nya sama ya, 4 min X per 4. Kita modifikasi nih, 36 itu kan 6 kuadrat ya. Jadi ini 2X per 4 kuadrat dibagi 4 min X per 4 kuadrat juga kan? Kan sama dia, 4 min X per 4 dengan 4 min X per 4. Kuadrat-kuadratnya kita eliminasi, kita coret. Nah, lalu 4 ini juga dengan 4 ini kan bisa dicoret kan? Maka yang sisa 6 sama dengan 2X per 4 min X. Tinggal kali silang ke sini ya. Kali. Jadi 24 min 6X sama dengan 2X. 24 sama dengan 8X. Maka X-nya 24 per 8 sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan tadi saat setimbang. Jadi saat ini di sini ya, di S ini. Udah. H2 itu kan sama dengan I2 ya. Sama dengan 4 min X per 4. X-nya kita isi. 4 min 3 per 4. Seperempat atau masing-masing 0,25 M ya. Itulah konsentrasinya si H2 dan I2. HI-nya dia 2X per 4. X-nya kita ganti dengan 3. 2 kali 3 per 4. 6 per 4. 3 per 2 ya. 1,5. Jadi inilah komposisi H2, I2, dan HI pada saat setimbang. Oke, beres yang soal nomor 1. Lanjut nomor 2, berikut data untuk reaksi A2 gas setimbang 2A gas.
Dan ada waktu, terus ada ini P dari, tulis aja deh, ini A2 ya, ini A. Oke, berdasarkan data tersebut, tentukan tekanan dari A setelah 150 second, 150 detik, dan ada dua ya, harga tetapan kesetimbangannya, harga KP-nya. Oke, ini jadi kita harus menganalisis tabel ini ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya, di sini kan 2, 1,66 berubah ya, 1,44 berubah lagi, 1,3 berubah lagi jadi 1,24, tetap jadi 1,24. Dengan cara yang sama, si A-nya dari 0 ke 0,68, 1,12, 1,40, 1,52, terus 1,52 tetap. Jadi bisa dibilang disinilah keadaannya tetap itu, setimbang itu. Ya, jadi kita cek keadaan setimbangnya. Berarti jelas pada ini ya, pada 80 second. Paham ya? Jadi 100 second tetap aja 1,24. Konstan dia ya. Jadi kalau yang ditanyakan tadi 150, ya sama. Tetap aja 1,24 dan 1,52. Itu pertanyaan yang pertama. P dari A. PA pada 150 second. PA pada 150 second. Itu berarti 1,52 ATM. Nah, untuk pertanyaan kedua, untuk menentukan harga KP-nya, kita buat ulang dulu reaksinya. A2 setimbang 2A. Semuanya gas ya, jadi kepake semua. Nah, A2-nya kan di keadaan setimbangnya adalah 1,24 ya tekanannya. Sedangkan si A-nya 1,52. Udah seperti biasa, KP sama dengan P dari si A. Jangan lupa dikuadratkan koefisiennya ya. P dari A2. Pangkat 1. Masukkan angka. P dari A itu adalah 1,52 ATM, tapi dikuadratkan. Dibagi dengan P dari A2 adalah 1,24. Dapatlah ini sekitar 1,86. Oke, jadi PA pada 150 second adalah 1,52 ATM karena di 80 second dia udah setimbang. Lalu KP-nya 1,86. Beres yang nomor 2. Oke, kita ke nomor 3. Ada suhu 27 derajat Celcius. Ada 14 gram amonium hidrogen sulfida terdekomposisi, terurai dalam wadah yang volumenya 5 liter. Ini reaksi kesetimbangannya ya. Lalu tercapailah kesetimbangan dalam wadah 1,6 ATM tekanannya. Berapakah persentase amonium hidrogen sulfida yang terdekomposisi? Ini alfa ya. Yang terdekomposisi itu alfa. Jadi logiknya begini nih. Kita punya wadah, itu adalah reaksi ya. Itu reaksi lah di sini yang itu ya. Si NH4HS menjadi NH3 tambah H2S. Reaksi setimbang di sini terjadi. Dia punya volume 5 liter. Tekanan 1,6 ATM. Apalagi datanya? Suhunya 27 derajat Celcius atau tambah 273 ya. Atau sama dengan 300 Kelvin. Kalau kita punya volume, punya tekanan, punya suhu seperti ini, pasti semuanya langsung ingat ke yang namanya ini ya, persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. Apa yang nggak ada di sini? N-nya. R itu kan tetapan ya. Kita pakai 0,082 tetapan gasnya. Oke. Nah, berarti N sama dengan PV per RT. P-nya pressure, tekanan 1,6 ATM. Volumenya 5 liter.
R-nya 0,082, T-nya 300. Maka ini saya hitung ini dapat 0,3252 mol. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya adalah mol apa ini? Kalau kita perhatikan kan tadi semua di dalam wadah. Di dalam wadah reaksi sudah setimbang. Paham ya? Jadi, mol ini adalah mol total dari gas-gas yang terlibat. Gas apa aja? Gas NH3 tambah gas H2S. NH4HS-nya kenapa nggak ikut? Karena solid. Ini harus hati-hati. Paham ya? Jadi karena perbandingan koefisien NH3 dengan H2S 1:1, maka mol masing-masing kita bisa dapat. Sini ya. Berarti mol NH3 pasti sama dengan mol H2S karena koefisiennya sama kan? Ya berarti bagi 2 aja nih mol total tadi. 0,3252 dibagi 2. 0,1626 ya. Nah, jadi masing-masing 0,1626 gitu. Ya, tadi kembali lagi. Ini di dalam reaksi tadi ya, maka N tadi adalah N total lah bisa dikatakan ya. N total dari keadaan setimbang. Yang setimbang itu cuma diwakili oleh gas. Makanya fase itu penting untuk yang heterogen seperti ini ya. Lalu belum selesai. Kita tulis dulu reaksinya lagi. NH4HS setimbangan NH3 H2S. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula si NH4HS ini kita belum punya nih. Saya cari di sini deh. NH4HS itu berapa mol gitu. Kalau mau cari molnya berarti kita harus butuh MR nih ya. Karena masanya 14. Minta di sini, dikasih di sini ya. Oke, N itu 14. 14, H itu 1 kali 4 berarti 4 ya. Ada satu lagi 5. S itu 32. Berarti 28, 29, 51. Oke. Ini harus dihitung dulu. Ini dapat sebesar 0,2745 mol. Ini adalah NH4HS yang di awal. 0,2745 mol. Ini kan belum ada. Lalu kita masukkan ini. Ini kan yang ada pada keadaan setimbang kan? 0,1626. Berarti atasnya juga sama ya. Berarti sini juga sama. Karena koefisiennya sama. Ikut lagi 0,1626. Lalu kita turunkan ya. Kurangkan. Nah, jadi kita dapatlah komposisi MRS-nya. Kalau komposisi MRS-nya udah dapat, kita masuk ke pertanyaan. Berapa persen persentase itu, alfanya itu adalah yang bereaksi per mula-mula. Jangan lupa namanya persen kali 100%. Yang bereaksi itu ini. Si NH4HS yang ditanyakan 0,1626. Mula-mulanya 0,2745 kali 100%. Saya dapat ini 59,235%. Itulah persentase amonium hidrogen sulfida yang terdekomposisi di soal ini. Agak ribet ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan reaksi kesetimbangan beserta harga Kc-nya berikut. Ada O3 tambah NO setimbang O2 tambah NO2 Kc25, semuanya gas, aman, kepake semua ya. Lalu komposisi reaktan dan produk diilustrasikan dengan diagram tingkat molekuler seperti ini. Ini yang O3, ini yang NO, ini yang O2, ini NO2 ya.
Menurutmu, apakah campuran tersebut berada dalam kesetimbangan? Jelaskan jika tidak. Prediksikan arah reaksi yang terjadi untuk mencapai kesetimbangannya. Kalau kita mau tahu apakah komposisi ini setimbang atau tidak, kita harus cek berapa jumlah O3, NO, O2 dengan NO2. Jadi saya ini dulu deh, bongkar ya. Ini O3-nya. O3-nya kita cek dulu O3. O3 berarti ada 1, mana lagi? 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. O3-nya sama dengan 6 molekul. Lalu apanya lagi? NO. Ada berapa banyak? NO berarti ada 1 gelap 1 terang. 1, 2, 3. Mana lagi ya? 4, 5. Ini masih ada 1, 6. 6 juga ini. Lalu cek lagi si O2. O2 yang cuma 2 buah ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 6. 6 O2. 6 buah O2-nya. Satu lagi NO2. NO2 berarti ada yang gelap 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 5. Bisa 5 ya. Oh, ini satu lagi nih, 6. Ini agak ribet-ribet juga ya. Ada 6 ya dapat. Jadi semuanya 6 nih. Artinya kalau dapat 6 kita cari. Kalau untuk menentukan prediksi arah itu kita cari yang namanya kuosien ya. Kuosien reaksi atau KC. Ya, KC ini mencarinya sama seperti mencari KC. Jadi konsentrasi O2 produk lah ya. Dibagi reaktan. Koefisiennya kebetulan semuanya 1. Jadi aman. Masukin angkanya. Ini kan sama semua ya. 6, 6, 6, 6. Udah pasti ini 1 kan. Jadi kalau kita compare sama si KC, berarti kan KC tidak sama dengan harga KC. Artinya ini tidak setimbang. Gitu ya. Lebih tepatnya KC lebih kecil daripada KC. Jadi supaya terjadi kesetimbangan yang baru, kita reaksinya bergeser kemana? Kan itu pertanyaannya ya. Karena KC-nya kecil, ingat KC sama dengan KC, kanan per kiri kan? Jadi atau produk per reaktan. Jadi supaya besar, menjadi besar KC-nya, maka reaksi bergeser kemana? Ke produk ke kanan. Nyambung ya, sampai KC sama dengan KC. Karena KC-nya kecil, mencari KC itu kanan per kiri, produk per reaktan. KC kan sebanding dengan produk ya. Berarti kalau mau KC-nya nambah, ya berarti produknya harus nambah. Produk di kanan berarti reaksi harus ke kanan. Ya, ini kata-katanya nih agak sedikit ribet, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang terakhir soal nomor 5, HOTS. Hemoglobin Hb dapat berikatan dengan gas oksigen dan gas monoksida, oke. Namun hemoglobin lebih mudah berikatan dengan gas karbon monoksida. Ini bahaya ya, CO ya. Daripada gas oksigen. Akibatnya karbon monoksida dapat menggantikan oksigen. Reaksinya seperti ini. HbO2 tambah karbon monoksida menghasilkan setimbang HbCO tambah O2. Suhu 37 derajat Celcius. Harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah 200. Ini KC-nya ya. Saat konsentrasi HbO2 dan HbCO sama, menghirup gas CO berakibat fatal. Jika diasumsikan PO2 0,21 atm,
tentukan tekanan parsial atau P dari CO. Ya, saat konsentrasi HbO2 sama dengan konsentrasi HbCO. Oke, kita mulai ya. Ini kan kita dapat harga kesetimbangannya, terus tapi yang ditanyakan itu tekanan-tekanan. Artinya apa? Kita cari nilai Kp-nya. Bagaimana hubungan Kc dengan Kp? Kp, Kc kali RT pangkat delta N. Jangan lupa dikurungin ya. Delta N sama dengan koefisien kanan kurang kiri. Nah, koefisien di kanan cek 1, 2. Koefisien di kiri 1, 2. Karena semuanya gas dan aqueous ya. 0. Oke. Artinya persamaan ini jadi Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 0. Pangkat 0 kan 1, coret. Atau Kp sama dengan Kc. Berarti Kp sama dengan Kc-nya tadi 200. Dapat 1 kan? Lalu Kp sama dengan P dari HbCO dikali P dari O2 dibagi P dari HbO2 kali P dari CO. P dari CO ini yang ditanya. Kp-nya 200. Tadi kan dikatakan HbCO dengan HbO2 itu konsentrasinya sama ya. Ini kalau kita melihat ke persamaan gas ideal kan berbanding lurus dengan tekanannya. Oke, berarti ini bisa tinggal coret. PO2-nya dikasih tahu 0,21 atm. PCO yang dicari. Kali silang, PCO sama dengan 0,21 dibagi 200. 1,05 kali 10 pangkat minus 3 atm. Inilah tekanan parsial dari gas karbon monoksida. Oke, nomor 5 pun selesai. Sudah terakhir ya, nomor 5. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi kesetimbangan kimia ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.